Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah, pengantar manajemen dan administrasi logistik Ibu Nurul Fauzia, dan halo teman-teman semuanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sinta Alifa Rahmadani dengan 3 digit NIM terakhir 010. Di sini saya akan menjelaskan mengenai lingkungan dan aktivitas di dalam logistik. Sebelumnya, aktivitas logistik adalah komponen vital dalam sistem ekonomi modern. Tanpa logistik, barang tidak dapat dipindahkan dari lokasi produksi ke konsumen akhir. Akan tetapi, peran strategis tersebut berbanding lurus dengan besarnya dampak aktivitas logistik terhadap lingkungan. Transportasi logistik menyumbang emisi signifikan, pembangunan infrastruktur mendesak ruang hijau, dan proses distribusi menghasilkan limbah dan kemasan. Di tengah meningkatnya kesadaran lingkungan global dan tekanan dari regulasi pemerintah, perusahaan tidak lagi dapat memandang logistik hanya sebagai cara memindahkan barang dengan biaya terendah. Logistik harus berkembang menjadi sistem yang efisien, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Karena itu, mahasiswa dan praktisi perlu memahami hubungan logistik dan lingkungan, dampak yang timbulkan, serta solusi modern seperti green logistik dan sustainable supply chain management. Baik, kita akan melangkah di pembahasan. Di pembahasan ini kita akan membahas mengenai 4 poin yang berkaitan dengan lingkungan dan aktivitas di dalam logistik. Sebelumnya, setiap langkah operasional logistik menuntut konsumsi energi, penggunaan sumber daya alam, dan menghasilkan limbah serta emisi yang sangat besar. Dengan kata lain, semakin tinggi aktivitas logistik, semakin tinggi tekanan yang diberikan pada lingkungan. Secara teoritis, menurut Carter dan Roberts pada tahun 2008 menjelaskan bahwa rantai pasok dan logistik akan selalu berinteraksi dengan lingkungan karena dua alasan utama. Yang pertama, pengguna energi fosil. Logistik merupakan pengguna energi fosil terbesar dalam sektor transportasi yang menyebabkan tingginya limbah dan emisi. Yang kedua, dampak ekologis. Logistik menghasilkan dampak ekologis seperti polusi udara, degradasi tanah, dan limbah kemasan. Keterkaitan ini menjadi semakin kompleks seiring berkembangnya industri global yang meningkatkan permintaan logistik dan menyebabkan jejak karbon atau carbon footprint yang semakin membesar dan berkelanjutan. Dengan masalah utama yaitu ketergantungan tinggi pada transportasi berbahan bakar fosil, kemudian penggunaan kemasan berlebihan, dan peningkatan jumlah kendaraan logistik. Sehingga solusi yang dapat ditawarkan yaitu transisi ke energi terbarukan pada transportasi logistik, optimalisasi rute dengan software transfer management system untuk meminimalkan jarak tempuh, yang kemudian desain kemasan ramah lingkungan seperti reduce, reuse, recycle, dan konsolidasi muatan untuk mengurangi frekuensi dalam pengiriman. Sehingga masalah utama dan solusi yang ditawarkan bisa diterapkan dengan sebaik mungkin di dalam lingkungan dan aktivitas di dalam logistik. Kemudian kita akan membahas mengenai poin kedua, yaitu dampak aktivitas logistik terhadap lingkungan. Setiap aktivitas logistik memiliki dampak atau excess externalities yang sering tidak terhitung dalam biaya operasional. Menurut Rodkey, Comtois, dan Slack pada tahun 2017, aktivitas logistik memberikan environmental externalities yang mencakup polusi, kerusakan ekologis, dan peningkatan panas global. Dampak ini terjadi karena tingginya intensitas pergerakan barang dan alat transportasi. Kemudian di sini memberikan satu dampak terhadap kualitas udara. Transportasi logistik, truk, kapal, pesawat menyumbang hingga 14% emisi gas rumah kaca global. Truk diesel khususnya menghasilkan nitrous oxide dan sulfur oxide yang merusak kualitas udara. Dengan solusi ini kita bisa menggunakan kendaraan logistik, EV logistik, implementasi standar Euro 5/6 untuk kendaraan logistik, dan mengalihkan sebagian distribusi ke moda kereta yang lebih efisien. Kemudian, dampak yang kedua adalah kebisingan atau noise pollution. Vehicle pelebuhan, pesawat kargo, forklift, dan kegiatan bongkar muat di pusat distribusi menimbulkan kebisingan yang mengganggu masyarakat sekitar. Sehingga solusinya adalah yang pertama, regulasi jam operasional, kedua, pemasangan noise barrier yaitu dinding fisik yang menghalangi suara, dan yang ketiga adalah penggunaan peralatan warehouse loud noise. Kemudian saya akan lanjutkan di dampak yang ketiga, yaitu adalah kerusakan lahan dan habitat. Penyebabnya adalah penggunaan peralatan dan konstruksi logistik yang bermobilisasi
tinggi dalam penggunaan lahan dan hutan, seperti pembangunan gudang, depo kontainer, dan pusat logistik yang menyebabkan alih fungsi lahan hijau menjadi zona industri. Solusi yang dapat ditawarkan adalah green infrastructure atau atap hijau permeable paving. Kemudian yang kedua adalah penataan ruang berbasis AMDAL, analisis dampak lingkungan. Dan yang ketiga adalah pengurangan atau pembangunan area baru dengan vertical warehouse. Kemudian yang keempat adalah sampah dan limbah kemasan. Logistik menghasilkan limbah kardus, plastik, bubble wrap, alat rusak, hingga barang retur. Solusi yang ditawarkan salah satunya adalah circular packaging system, kemudian pemanfaatan biodegradable material, kemudian reversal logistik untuk pengelolaan limbah kemasan secara khusus. Yang kelima adalah meningkatnya jejak karbon global. Setiap kilometer ke kilometer perjalanan logistik berkontribusi pada pemanasan global. Solusi yang dapat ditawarkan adalah Carbon Offset Program, alat penting untuk melawan perubahan iklim untuk upaya mengurangi emisi secara langsung dan berkelanjutan. Yang kedua adalah digitalisasi inventory untuk mengurangi overstock dan overtransport. Yang ketiga adalah integrasi dan inventarisasi IoT untuk monitoring emisi kendaraan. Contoh, sistem telematika dan OBD2 dongle. Kemudian kita akan membahas di poin ketiga, yaitu konsep dan prinsip green logistik. Green logistik merupakan pendekatan logistik yang berfokus pada pengurangan dampak lingkungan dari aktivitas transportasi dan distribusi barang. Menurut CD dan Iklis pada tahun 2010, green logistik adalah strategi operasional untuk mengurangi externalities logistik sekaligus meningkatkan efisiensi biaya jangka panjang. Inti dari green logistik sendiri adalah satu, mengurangi konsumsi energi, yang kedua, mengurangi emisi dan limbah, yang ketiga, mengoptimalkan proses transportasi dan pergudangan, yang keempat, mendorong penggunaan teknologi ramah lingkungan, dan yang kelima adalah mengelola kemasan secara berkelanjutan. Nah, di sini ada prinsip-prinsip green logistik yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah prinsip reduce, mengurangi aktivitas logistik yang tidak efisien seperti perjalanan kosong, overpacking, atau pengiriman tidak terencana. Solusi yang ditawarkan adalah implementasi teknologi routing, membuat keputusan cerdas tentang pergerakan barang dengan tepat. Yang kedua adalah warehouse automation dan data analisis untuk mencapai tujuan seamless distribution berkaitan otomasi gudang, yaitu indikator logistik modern untuk menjamin keukuran pengiriman yang semakin cepat, volume pesanan yang meningkat, dan peralatan sehingga mengurangi limbah di dalam industri. Yang ketiga adalah digital forecasting untuk mencegah over distribution dalam kegiatan logistik. Sistem yang kedua adalah prinsip reuse, memakai kembali kontainer, palet, dan kemasan atau peralatan sehingga mengurangi limbah produksi dalam aktivitas logistik. Solusi yang dapat ditawarkan adalah palet pooling system, bagian penting dari strategi ekonomi sirkular yang digunakan pengguna terus-menerus mendukung efisiensi logistik. Reusable box pada e-commerce, kotak kemasan yang dapat digunakan kembali, berulang kali mengurangi sampah dan pemborosan kemasan. Kemudian multi-trip packaging, kemasan yang digunakan berulang kali untuk angkut pengiriman di dalam logistik. Ketiga adalah prinsip recycle. Material yang tidak dapat digunakan kembali diproses menjadi material baru. Solusi yang dapat ditawarkan adalah program collection center, program pengumpulan kemasan atau barang bekas di titik tertentu untuk kemudian dipilah dan dikirim ke fasilitas daur ulang. Kemudian ada insentif eco return untuk konsumen. Reward yang diberikan kepada konsumen ketika mengembalikan kemasan bekas untuk dapat didaur ulang. Kemudian ada kolaborasi dengan industri daur ulang, bekerja sama untuk mengelola limbah dengan industri daur ulang. Kemudian yang keempat ada prinsip energi efisiensi, yaitu mengoptimalkan penggunaan energi dalam proses distribusi dan pergudangan. Solusi yang dapat ditawarkan adalah Forklift listrik. Forklift digerakkan oleh baterai listrik untuk membantu mengurangi konsumsi energi dan emisi serta meningkatkan efisiensi operasional. Yang kedua adalah LED warehouse lighting. Penggunaan lampu LED pada penerapan gudang yang lebih hemat dan tahan lama. Kemudian terdapat penggunaan energi terbarukan berupa panel surya di gudang, pemanfaatan energi matahari untuk menghasilkan listrik melalui solar panel. Kemudian
kita akan membahas di poin yang keempat, yaitu Sustainable Supply Chain Management, SSCM. SSCM adalah pendekatan manajemen rantai pasok yang mengintegrasikan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial secara seimbang. Menurut Shearing dan Mueller, pada tahun 2008, SSCM bertujuan menciptakan rantai pasok yang efisien, rendah, memiliki dampak lingkungan, dan memberikan manfaat sosial bagi pemangku kepentingan. SSCM menekankan bahwa keberlanjutan bukan hanya tanggung jawab perusahaan, tetapi melibatkan seluruh aktor supply chain, yaitu pemasok, produsen, distributor, pengecer, hingga ke konsumen. Dimensi SSCM, dimensi utama di dalam SSCM yang pertama adalah dimensi ekonomi, yaitu menjamin rantai pasok tetap efisien dan profitable. Solusinya adalah integrasi sistem antar pemasok, pengumpulan atau pertukaran data otomatis antar perusahaan dan pemasok melalui sistem digital yang terhubung. Kemudian ada line supply chain, aplikasi teknik lain untuk mengurangi pergerakan, pemborosan, dan lead time panjang dan pengiriman just in time. Kemudian terdapat kontrak jangka panjang dengan pemasok, yaitu menjamin seluruh aliran barang dan informasi yang berkelanjutan dengan menerapkan praktik ramah lingkungan dalam prosesnya. Yang kedua adalah dimensi lingkungan, yaitu mengurangi dampak ekologis melalui proses bisnis yang ramah lingkungan. Solusi yang dapat ditawarkan adalah green procurement, yaitu membeli barang atau jasa dengan mempertimbangkan dampak lingkungan pada long-term cost. Penggunaan bahan baku berkelanjutan, memilih material terbarukan dapat didaur ulang. Yang terakhir adalah eco-design produk, yaitu merancang produk ramah lingkungan sejak tahap desain. Yang ketiga adalah dimensi sosial, menjamin kesejahteraan pekerja, etika bisnis, dan keamanan konsumen. Solusinya adalah audit pemasok, yaitu memeriksa dan mengevaluasi kepatuhan termasuk terhadap perubahan sosial dan etika dalam logistik. Kemudian ada standar ketiga, memeriksa kepatuhan pemasok terhadap standar kesehatan dan keselamatan pekerja. Aturan melindungi pekerja dari cedera dan memastikan lingkungan kerja yang aman di dalam dunia logistik. Kemudian transparansi proses rantai pasok, yaitu kemampuan yang mengakses dan melacak informasi tentang asal-usul produk dan prosesnya. Kemudian kita akan membahas mengenai strategi SSCM yang paling efektif. Yang pertama adalah kolaboratif supply chain, kolaborasi antara perusahaan untuk menekan emisi. Yang kedua adalah eco-innovation, inovasi produk dan kemasan hijau. Yang ketiga adalah supplier engagement, memilih pemasok yang mematuhi standar lingkungan. Yang terakhir adalah Green Performance Metric, mengukur emisi, limbah, dan efisiensi energi secara efisien. Kemudian kita akan membahas simpulan dari 4 poin penting yang sudah dijelaskan di dalam lingkungan dan aktivitas logistik. Aktivitas logistik memberikan kontribusi besar terhadap polusi udara, emisi karbon, limbah, dan kerusakan pada ekosistem. Permasalahan ini muncul karena orientasi utama perusahaan yang masih berfokus pada efisiensi biaya tanpa mempertimbangkan dampak ekologis jangka panjang. Padahal, kerusakan lingkungan pada akhirnya kembali menciptakan resiko ekonomi yang lebih besar bagi perusahaan maupun masyarakat. Konsep Green Logistic dan Sustainable Supply Chain Management (SSCM) hadir sebagai strategi penting yang mengintegrasikan efisiensi operasional dengan pelestarian lingkungan. Namun, implementasinya masih kurang atau rendah akibat kurangnya komitmen manajerial, investasi teknologi hijau yang belum merata, serta lemahnya regulasi untuk mencapai keberlanjutan nyata. Dibutuhkan perubahan sistem, yaitu penggunaan energi besi, perencanaan transportasi cerdas, kolaborasi antar pelaku supply chain, dan kebijakan pemerintah yang lebih tegas. Inovasi-inovasi yang ditawarkan, jika bisa terintegrasikan dengan baik, akan bisa mengatasi masalah dan lingkungan di dalam aktivitas logistik. Nah, itulah penjelasan dan pemaparan materi dari saya Sinta Alifa Ramadhani dengan 3 digit in terakhir 010 mengenai lingkungan dan aktivitas di dalam logistik yang perlu kita pelajari secara dalam supaya kita sebagai mahasiswa tahu bagaimana keadaan logistik di dalam dunianya yang bisa kita pelajari lebih dalam. Saya mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Yeah, Bobby Valentino.